Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah salat Isya wa tarawih wal witri Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Pada pengajian terakhir giliran saya malam ini, saya akan menyampaikan kisah yang Bapak Ibu nanti bisa membedakan secara jelas betapa nikmat yang kita syukuri akan bisa menjadi barokah, dan manakala dikufuri justru akan menjadi musibah. Kisahnya di zaman Nabi dulu ada dua orang sahabat bernama Fulanah dan Sya'labah. Sinten Bapak Ibu? Fulanah dan Sya'labah. Dua-duanya miskin, fakir, yatim piatu. Seperti saya yatim piatu Bapak Ibu. Tapi sudah tua. Fulanah buta, tidak bisa melihat, sementara Sya'labah tidak buta. Keduanya rajin ke masjid, tepat waktu, selalu berjamaah. Cuma bedanya Fulanah seringkali di depan, shaf terdepan, sementara Sya'labah seringkali di shaf yang paling belakang. Datangnya nunggu komat saja masih jalan. Begitu imam takbir baru masuk masjid, dan begitu imam selesai salam kanan salam kiri langsung pulang. Setiap hari begitu. Lama-lama Nabi curiga ada apa dengan Sya'labah, lalu memerintahkan para sahabat untuk menangkap basah Sya'labah. Kenapa tiap sholat begitu salam selesai langsung pulang? Di sini gak ada yang ketangkap basah ya, langsung pulang dibiarin saja, terutama kalau sholat subuh. Di zaman Nabi ditangkap, ditanya kenapa pulang dulu. Ternyata Bapak Ibu di rumah istrinya Sya'labah menunggu sarung yang dipakai Sya'labah. Jadi gantian sholatnya. Kata Sya'labah, kalau aku tidak segera pulang nanti setelah habis waktu sholatnya, maka aku segera pulang, sarungnya biar dipakai istriku untuk sholat.
hari, minggu berganti minggu, jadilah bulan berganti bulan, akhirnya kambingnya beranak. Terus begitu bertambah banyak. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan fulana setelah kambingnya jadi banyak. Fulana tetap rajin beribadah. Yang tadinya tepat datang pada waktunya, sekarang datang lebih awal. Padahal buta, selalu di depan sofnya, malah di belakang imam, di belakang Nabi, padahal buta. Bahkan kadang-kadang masjid masih sepi, sudah datang mendahului adzan. Itu fulana. Bagaimana dengan sahabat? Mulai hilang sholatnya. Maghrib yang gampang saja hilang, mulai ditinggalkan gara-gara kambingnya bertambah banyak. Sahabat mulai curiga, jangan-jangan ngurusi kambing banyak, gak sempat lagi sholat. Bahkan sudah berani meninggalkan sholat Jumat. Bayangkan, sholat Jumat berani-beraninya ditinggalkan. Kata Nabi, barang siapa meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, maka gugur amalnya selama 40 tahun. Jadi saudara-saudara, mas-mas umurnya baru 30 tahun, kemudian meninggalkan Jumatan 3 kali, utang itu 10 tahun. 10 tahun beramal untuk melunasi dulu. Maka jangan coba-coba tinggalkan sholat Jumatan. Itu sakral, itu sholat Jumatan. Bahkan Jumatan adalah hari raya ketiganya umat Islam setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ketika khutbah kedua tidak boleh jualan. Ini yang sering dilarang orang Islam. Khutbah kedua Jumat masih ada yang jualan, harusnya berhenti. Tapi masih banyak, bahkan lebih banyak yang jualan daripada yang Jumatan. Karena kalau yang lebih banyak Jumatan pasti masjid yang tidak cukup. Karena cukup berarti masih banyak yang tidak Jumatan. Sahabat berani meninggalkan Jumatan. Bahkan saatnya membayar zakat malah menolak. Sahabat yang diutus Nabi mengatakan, sahabat sudah berani tidak membayar zakat. Sudah dikatakan, ya sahabat, kamu ingat gak? Dulu kamu minta kaya, Rasulullah sudah mendoakan. Bahkan dimodali dengan domba. Sekarang bisa bilangnya, ini usaha sendiri. Ada hubungannya dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hal laka sahabat, celaka sahabat. Dan ternyata betul. Dalam waktu yang tidak lama, sahabat menjadi miskin kembali. Kambingnya mati semua. Lihat Bapak Ibu perbedaan fulana dengan sahabat. Fulana mensyukuri nikmat yang Allah berikan, jadi barakah. Ibadahnya lebih rajin, lebih taat. Sahabat tidak mensyukuri nikmat Allah, menjadi musibah dan miskin kembali. Ini berlaku tidak cuma tiap orang, bahkan berlaku bagi suatu negara. Dulu ada negara namanya Kerajaan Sabah. Di mana Bapak Ibu? Nanti buka di peta dicari, sepertinya nggak ada. Ini kerajaan lama, kerajaan tua. Negerinya makmur, subur, higienis, tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Siapapun orang yang jangankan masuk negara ini, lewat saja sembuh dari penyakitnya. Saya nyari-nyari sekarang negara mana ya? Ya cuma duga saja ada beberapa negara yang memang higienis Bapak Ibu. Misalnya Swedia. Beberapa orang Indonesia yang di Indonesia sakit, ketika di sana malah sembuh. Pulang ke Indonesia sakit lagi.
nikmat yang Allah berikan tidak disyukuri. Satu-satunya sumber kehidupan Raja Sabah ketika itu adalah bendungan bernama Zadul Ma'arif. Bendungan ini Bapak Ibu mestinya tercatat dalam 8 keajaiban dunia, tapi tidak masuk karena sudah hancur. Bendungannya besar, hebatnya lagi terbuat dari kayu. Kalau dari batu biasa dari kayu Bapak Ibu. Betapa kuatnya kayu ini menahan air yang begitu besar dan banyak. Saya bayangkan kalau bendungan ini sama dengan Gajah Mungkur, itu butuh waktu 1 jam untuk mengelilinginya. Nah ini bendungan Zadul Ma'arif. Di depannya, sebelah kanannya penuh dengan buah-buahan. Bapak Ibu sebutkan buah apa ada di sana. Sebelah kirinya tanaman-tanaman indah sekali Bapak Ibu. Tetapi tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah meluluh lantakan. Caranya tidak langsung. Caranya bagaimana? Cara menghancurkannya, Allah cukup kirim 1 ekor tikus. Tikus kambang. Birok kalau di tempat kita. Gerigi ini dikit-dikit. Orang nggak peduli karena bendungannya besar. Misalnya sebesar kota Yogyakarta, tikusnya gerigi di sana kan dari sini nggak kelihatan. Atau tikusnya gerigi dari sini kan dari sana nggak kelihatan. Jadi orang nggak perhatian. Apalagi gerigi-nya tidak langsung besar. Dikit-dikit, 1 tahun baru mulai netes. Lama-lama tetesnya tambah besar. Pada akhirnya nyemprot. Semakin besar tekanannya, semakin besar semprotannya, akhirnya ambrol 2 meter. Hancur semua, banjir selama 3 hari. Tempat kita banjir 3 jam saja bingung. Ini banjir 3 hari setelah asap tanamannya, tumbuhannya kering semua, tinggal seluk tinggal belukar-belukar itu. Bahkan ada tanaman yang banyak durinya, buahnya nggak bisa dimakan, namanya tanaman bidara, tinggal itu aja. Maka satu negara beramai-ramai mengungsi cari air. Rencananya mencari air di negeri Syam, tapi lewat Mekah. Nah, berhasil Bapak Ibu di kota Mekah menemukan mata air namanya Zam-Zam yang baru saja ditemukan oleh Hajar bersama anaknya Ismail. Jadi selisih 3 hari Bapak Ibu. Nah ini kisah tentang nikmat, musibah, barokah. Awalnya Allah berikan nikmat, ingkar kepada Allah jadi musibah. Setelah taubat, bertemu Hajar, bertemu Ismail, membuat satu komunitas Arab, barokah lagi, tidak jadi mengungsi ke Syam, malah menduduki Mekah bersama Hajar dan Ismail, membuat satu perkampungan yang cikal bakalnya menjadi Arab Saudi yang kaya dengan air Zam-Zamnya, air yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Inilah Bapak Ibu inti dari pengajian saya selama berapa pertemuan ya, yang Allahnya dari nikmat, kalau kita syukuri menjadi barokah, tapi kalau kita kufuri bisa menjadi musibah. Maka Bapak Ibu, marilah nikmat-nikmat yang Allah berikan sekarang, mari kita syukuri, terutama nikmat kesehatan kita pakai guna beribadah, menyelesaikan Ramadan dengan sukses, mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian saya sampai hari ini. Insya Allah akan kami lanjutkan di pertemuan berikutnya atau di pengajian rutin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan masih ada. Mari Bapak
Subhanallah.